Nah, ini kalau uh, kita bayangkan pada hari ini, mungkin ketika kita diamanahi untuk memimpin suatu golongan, sepertinya kita tidak akan terpikirkan untuk mempersaudarakan golongan satu dengan yang lain. Mungkin hal ini akan menjadi kebijakan yang remeh bagi kita, tapi tidak bagi Rasulullah, karena beliau benar-benar mempunyai kesiapan yang luar biasa dalam memimpin. Maka beliau mencontohkan mu'akhah ini sebagai langkah konkret bagaimana kalau kita menjadi pemimpin. Mu'akhah ini mempersaudarakan satu sama lain, membangun ukhuwah Islamiyah yang kuat ini menjadi sebuah langkah yang seharusnya kita lakukan di awal-awal seperti itu. Maka disebutkan dalam Ar-Rahiq Al-Maktum, Tsumma akha Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan bainal muhajirin wal ansor, antara kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Ukhuwatan shadiqatan ala asasil aqidah, sebuah persaudaraan ukhuwatan shadiqatan yang murni ala asasil aqidah, yang berlandaskan akidah. Karena kaum muhajirin dan ansor ini sama-sama muslim, tapi karena mereka baru mengenal satu sama lain, maka Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka. Bahkan saking senangnya para sahabat ini dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, mereka itu sampai hatta soru yatawaratuna ba'dal mauti duna dawil arham, sampai mereka saling mewarisi harta benda mereka walaupun mereka tidak mempunyai hubungan darah. Ila an nusikho dalika. Namun setelah itu kegiatan tawaruf ini dihapuskan, dilarang oleh syariat, kecuali tawaruf baina dawil arham, di antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau melalui pernikahan. Jadi sebelum adanya peraturan dari syariat ini, saking senangnya mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya ada Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharijah bin Zaid, dan juga ada juga yang dari sesama kalangan muhajirin dipersaudarakan oleh Rasulullah, yaitu Sayyidina Hamzah dengan Zaid bin Harithah, sampai mereka ini saling mewarisi satu sama lain. Nah, setelah lahirnya syariat untuk tidak saling mewarisi kecuali dengan hubungan darah, dengan nasab atau hubungan pernikahan, itu akhirnya hubungan persaudaraan mereka sebatas hubungan persaudaraan, bukan hubungan material lagi, bukan hubungan warisan lagi, seperti itu. Nah, kenapa Rasulullah SAW mengambil langkah mempersaudarakan? Karena seperti yang kita ketahui, kalau kita rajin membaca sejarah, hancurnya kejayaan Islam, hancurnya peradaban-peradaban Islam yang kita dengar, kita sering membaca bahwasanya Islam pernah berada pada masa kejayaan. Hancurnya peradaban-peradaban yang besar ini kebanyakan adalah karena perang saudara, yang itu akibat dari adu domba yang dilakukan oleh musuh. Maka Rasulullah mengantisipasi adu domba yang pastinya akan dilakukan oleh musuh terhadap umat muslim yang ada di Madinah. Oleh karena itu Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Ansor dan juga Muhajirin, agar ukhuwah Islamiyah di antara kaum Ansor dan Muhajirin ini tidak mudah dipecah dengan adu domba yang dilakukan oleh musuh. Dan hal ini terbukti. Kita bisa melihat Islam yang pada waktu itu merupakan peradaban yang masih kecil, peradaban yang masih baru, bisa mengalahkan kerajaan-kerajaan besar seperti Romawi. Lalu pada masa kerajaan Utsmani, umat Islam berhasil menaklukkan Konstantinopel, yang itu merupakan imperium besar yang bahkan menurut orang-orang pada waktu itu
tidak mungkin Konstantinopel itu akan ditaklukkan. Namun berkat kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah, umat Islam bisa mencapai titik kejayaannya. Namun sayangnya hari ini kita semua melihat bagaimana umat Islam itu banyak terpecah belah. Banyak dari kita justru memfokuskan pada diri sendiri, memfokuskan apa ya, urusan-urusan kita itu hanya kepada urusan-urusan khilafiyah yang itu sebenarnya bisa untuk ditoleransi satu sama lain. Bagaimana perbedaan itu menjadikan kita saling terpecah belah, ukhuwah kita saling ukhuwah kita kurang erat. Hal ini yang membuat hingga hari ini kejayaan umat Islam masih kita rasa masih jauh seperti itu. Karena untuk bersatu saja kita masih sulit, untuk saling menguatkan ukhuwah Islamiyah saja kita masih sulit. Maka ini menjadi PR bagi kita semua, bagaimana kita memulai terlebih dahulu dari lingkup yang paling kecil, dari mungkin jamaah di Masjid Baitul Jannah. Terlebih dahulu kita kuatkan ukhuwah Islamiyah kita antara penduduk asli di Pucangan ini dengan para pendatang, teman-teman mahasiswa yang mungkin tinggal di kos di daerah sini. Kita eratkan ukhuwah Islamiyah sehingga mereka bisa terajak untuk turut aktif menghidupkan kegiatan di masjid. Maka kita sudah bisa melihat hasilnya sedikit demi sedikit, dan ini merupakan proses yang panjang. Hasilnya tidak akan bisa kita langsung petik, tapi kita bisa melihat bagaimana dari kekuatan ukhuwah yang dimiliki oleh jamaah Baitul Jannah ini, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di musola ini, di masjid ini bisa sangat hidup. Nah, ini salah satu ya bagian dari proses kita gitu, yang nantinya insya Allah dari Masjid Baitul Jannah ini juga akan lahir para pemimpin yang membawa kejayaan Islam di masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin.